Baiklah sobat semuanya, pada video ini saya akan memberikan sebuah tutorial seperti permintaan teman-teman pada video sebelumnya. Bagaimanakah cara mengisi riwayat pengalaman kerja untuk pendaftaran P3K Guru 2022, baik itu bagi teman-teman pelamar prioritas maupun juga pelamar umum. Nah, di sini bagi teman-teman yang pernah mutasi atau tidak pernah mutasi sama sekali dari awal. Apakah teman-teman mengisinya seperti ini? Kita isikan hanya ketika kita mengalami mutasi, ataukah kita tidak mengalami mutasi tapi kita isikan per tahun. Jadi kalau misalkan saya mengabdi 20 tahun, berarti di sini ada 20 baris yang harus saya isikan. Bagaimanakah tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini sebelum kita melanjutkan untuk masuk ke bagian tutorialnya, di sini perlu kita pahami dulu terkait tentang pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja yang diminta di sini ini adalah kita itu pernah punya pengalaman kerja di mana saja, di perusahaan mana saja. Nah, ini ada instansi atau perusahaan kan, kita di perusahaan mana saja, di instansi mana saja, jabatan kita sebagai apa, tanggal mulai ini bagaimana, tanggal selesai bagaimana. Nah, selanjutnya di sini kalau saya ini adalah seperti yang saya berikan tutorial pada saat mengisi daftar riwayat hidup di RH P3K tahun 2021 kemarin. Ini sesuai dengan arahan dari Dinas dan BKPSDM, yang mana di sini kita isikan itu adalah hanya di sekolah tersebut ya. Jadi kalau misalkan di sini saya mengalami mutasi sebanyak 4 kali, saya itu mengajarnya ini yang pertama di SDN Kauman 5 misalkan. Saya sebagai guru kelas, saya mulainya di SK, ini adalah ini. Kemudian tentunya nanti ketika kita masuk itu kita isikan data-data SK kita mulai dari nomor SK, gaji dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini tanggal selesai itu kapan? Kalau misalkan saya tuh berpindah mulai dari Kauman 5, kemudian saya pindah ke sini dan juga pindah ke sini. Ini kita isikan adalah ketika kita hanya mutasi seperti ini. Nah, jadi kita isikan data-datanya seperti ini kalau mutasi saja. Kalau misalkan di sini saya tuh sejak awal ini di SDN Kauman 5 sampai sekarang ini di Kauman 5, berarti di sini hanya satu saja yang kita isikan, yaitu di Kauman 5 saja, yaitu mulai tanggal berapa sampai sekarang kan, berarti hanya satu. Dan inilah merupakan kemarin juga untuk di RH itu nyatanya seperti itu. Nyatanya saat ini teman-teman yang mengikuti tutorial itu sudah menerima SK semua dan sudah bertugas semuanya. Nyatanya aman kan? Tentunya mungkin dari masing-masing daerah ini menerapkan hal yang berbeda-beda. Namun di sini kalau di logika inilah seperti ini. Pengalaman kerja yang diminta itulah di mana, kapan, sejak kapan dan sampai kapan. Itu teman. Jadi kalau misalkan kita isikan per tahun semuanya, itu terlalu rinci dan itu tidak sesuai dengan harapan dari aplikasi, sesuai dengan arahan dari dinas kemarin pun juga seperti itu. Nah, di sini adalah kalau misalkan seperti ini videonya sudah saya sematkan ya pada deskripsi. Kemudian di sini kita itu untuk pengalaman kerja ini hanya di satu sekolahan saja. Ini caranya bagaimana? Nah, kita login ke akun SSCASN. Teman-teman login ke akun SSCASN, kemudian di sini kita mengisikan deskripsi dulu kan. Kemudian setelah itu kita isikan riwayat pendidikan kita mulai dari awal sampai akhir. Kemudian di sini barulah ada pengalaman kerja. Jadi kita klik di sini untuk pengalaman kerja. Dan ini misalkan kalau misalkan teman-teman ini nanti berpindah-pindah, itu nanti diambil untuk perpindahannya itu ya. Misalkan di SDA itu kapan sampai kapan. Setelah itu kita berpindah ke sekolah SDB, berarti dari kapan sampai kapan. Nah, selengkapnya untuk yang kalian berpindah-pindah ini videonya sudah saya tambahkan ya. Nah, berikutnya di sini kita hanya satu sekolahan. Berarti di sini sejak awal sampai akhir ini adalah di satu sekolah saja. Kita pilih instansi. Kemudian kita pilih instansi kita di mana, dan di sini perlu kita ketahui dulu ya, teman-teman. Untuk yang diisikan itulah yang di instansi pemerintah pengabdian kita. Nah, di sini diminta untuk mengosongkan jika tidak bekerja di instansi pemerintah. Kalau misalkan di sekolah swasta berarti nggak perlu kita isikan kan. Nah, instansinya kita pilih. Kemudian untuk instansi perusahaan ya, ini kan mengikuti yang atas ya. Pemerintah Kabupaten Ngawi ini mengikuti yang ini. Nah, ini kita hapus. Kita ganti nama lembagannya.
Nah, seperti ini. Nah, ini nama lembaga kita edit. Kemudian jabatannya ini sebagai apa? Oke, kemudian tanggal mulainya kapan? Ini tentunya teman-teman bisa melihat pada SK ya. Kita melihat pada SK kita. Oke, seperti ini. Tanggal selesainya ini kapan? Ini adalah dari SK terakhir. Ini kita buat 2022 Desember ya, sampai akhir nanti. Kemudian gaji pokoknya ini kita tentunya berbeda-beda ya, satu dengan yang lain. Nah, kalau di sana saya tuh gajinya adalah kemudian di sini kita buat untuk nomor SK-nya. Nah, nomor SK ini adalah nomor SK kita yang pertama. Ini kita masukkan ya. Sebenarnya ini adalah merupakan data penunjang ya teman-teman untuk kita. Ini kita masukkan nomor SK-nya. Kemudian nama pejabat penandatangan kepala sekolah ya. Oke, seperti ini. Nah, terakhir ini kita simpan, klik simpan. Nah, dengan demikian di sini karena saya tuh nggak berpindah sama sekali, berarti di sini saya mengisinya itu hanya satu sekolahan karena saya hanya di sekolahan ini kan. Bisa saja teman-teman kita mengisikan yaitu kalau misalkan saya dari 2005 ya, 2005 sampai sekarang itu berarti berapa tahun itu? 2005 ada sekitar 17 tahun ya. Kalau 17 tahun kita isikan semuanya berderet gitu, jadi 17 baris. Berarti instansi kita ini banyak banget itu ya. Nah, ini adalah kalau saya seperti ini, teman-teman yang bertanya, ini adalah kita sudah bertanya juga ke teman yang di dinas ya teman, dan ini juga memang seperti ini. Nah, jadi demikianlah untuk mengisi kalau misalkan kita nggak berpindah. Untuk yang berpindah-pindah ini silahkan simak video berikut ini. Kemudian berikutnya ini adalah pengalaman kerja. Nah, untuk menambah pengalaman kerja di sini kita klik di sini ya, tambah pengalaman kerja. Seperti yang disampaikan di sini bahwa kosongkan bila tidak bekerja di instansi pemerintah. Berarti yang diisikan ini yang di instansi pemerintah. Misalkan kita di SD negeri, itu kan instansi pemerintah ya. Ini karena di SD negeri, ini kita masukkan untuk datanya. Ini kita ketikkan langsung kata kuncinya bisa. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan untuk jabatan kita ini sebagai apa. Oke, berikutnya ini adalah SK pengangkatannya, tanggal mulai, tanggal selesai. Ini dalam satu sekolah, ini seperti mengisi DRH kemarin, itu diisi ketika ada mutasi ya. Kemudian di sini gaji pokoknya kita isi. Kemudian kita klik simpan. Oke, sudah masuk ya di sini untuk pengalaman kerja untuk yang pertama. Nah, di sini tadi ada yang perlu kita edit untuk instansi perusahaan. Ini adalah seharusnya nama sekolahnya ya. Oke, seperti ini sehingga nanti akan berganti. Kemudian kita simpan. Nah, sudah berganti kan di sekolah ini, tanggal mulai kapan, tanggal selesainya kapan. Kita masukkan untuk sekolahan yang kedua. Karena kita melakukan perpindahan dulunya. Ini caranya sama, kita pilih untuk instansinya. Kemudian di sini kita ubah nama sekolahnya. Kemudian isian-isian sampai bawah ini sama halnya dengan tadi, kita isikan jabatannya, kemudian tanggal mulai selesai, nomor SK, gaji pokok, kemudian pejabat penanda tangan ya. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Berikutnya di sini kita klik simpan. Oke, sudah ya yang kedua. Kemudian yang ketiga. Kemudian kebetulan untuk SK yang ketiga ini adalah Kepala Dinas Pendidikan ya, yang penanda tangan. Kemudian kita klik simpan. Oke, lanjut untuk yang terakhir di SD yang sampai saat ini ditempati ya. Kemudian kita ubah instansinya. Oke, berikutnya setelah selesai ini kita klik simpan.
Nah, sekarang tersimpan ya untuk SK untuk riwayat pekerjaan di SDA, SDB, SDC, SDD.